Selalu ada hikmah. Masya Allah, balik lagi dengan Kang Usep, tokoh inspiratif kali ini yang perjuangannya Masya Allah ya. Kalau sih nggak kebayang, tapi ya begitulah tokoh inspiratif ya. Setelah mendirikan Pandi, lulus di FISIP, Unpad, Masya Allah. Dan juga ternyata hobinya unik, daki gunung. Bener Kang Usep? Ya, barusan kemarin tanggal 1-2 September baru pulang dari Ranukumbolo. Ranukumbolo, Masya Allah, yang di film 5 cm ya? Iya. Iya, Masya Allah. Terus kok milih hobinya daki gunung gitu? Karena kan saya lahir ya di kampung, di Desa Simpang. Iya. Ya. Yang Desa Simpang itu kan berbukit-bukit gitu. Jadi dulu Oh, suka gitu. main ke sungai yang turun banget. Jadi ketika saya sekarang sudah di Bandung, sudah lama juga kan di Bandung dari mulai ya SMA sampai dengan kuliah dan sekarang. Jadi kalau nongkrong-nongkrong misalnya di Braga atau di tempat-tempat kafe gitu, jadi agak-agak bosen. Dan waktu kuliah emang sama teman-teman suka dibawa naik gunung gitu. Mapala, cinta alam ya. Cinta alam gitu. Terus gimana, kan susah, kalau saya sih ngebayangin sulit ya. Gimana tuh kalau berangkat selalu ramean atau pernah kadang sendiri juga? Kalau kemarin, alhamdulillah saya sama teman-teman dari Malang 3 orang dan saya dari Bandung sendiri. Gitu. Jadi berangkat ke Ranukumbolo itu satu grupnya saya cuma 4 orang. Gitu. Tapi yang lainnya emang banyak juga. Gitu. Banyak, Iya. jadi bisa saling ya Iya. keluarga baru ya. Keluarga bahu-bahu, baru gitu di gunung satu bahu-bahu, itu. bantuin gitu ya. Ya. Jadi kalau naik gunung itu kan kalau bagi saya pribadi mengajarkan tentang prinsip hidup. Ya. Karena ketika kita ingin menuju sesuatu yang kita anggap itu mengesankan, ya harus ada perjuangan. Gitu. Masya Allah. Gak mungkin Masya gitu. Allah. Nggak mungkin semudah itu ya, seinstan itu. Kalau ya. kita melihat kan Ranukumbolo itu indah banget gitu kan kalau di sosial media. Tapi perjalanannya nggak seindah itu. Oh, Masya Allah ya. Iya. Dan Masya Allah, udah berapa gunung berarti nih yang udah pernah disambangi ini? Kalau gunung dulu, kalau waktu kuliah ya kadang ke Gunung Gelis gitu, ya gunung-gunung yang pendek. Tapi sekarang rencana sih maunya ke Gunung Selamat gitu, sebelum 2026. Masya Allah. Terus lagi ngedaki gunung pernah nggak kejadian, naudzubillah, ya jatuh, terluka? Kemarin sih pas waktu ke Ranukumbolo nggak terjadi apa-apa sih. Cuma pas sampai ke Ranukumbolonya, kaki saya nggak bisa bergerak gitu. Kenapa? Pokoknya Kacugak atau kaki itu nggak bisa gerak, pokoknya sakit banget. kram? Sampai ke Ranukumbolo kan waktu maghrib kok. Heeh. Udah maghrib lah, jam Udah 7. maghrib, udah gelap tuh ya. Ya udah gelap, masuk ke tenda, kaki ini nggak bisa bergerak sama sekali gitu. Gara-gara apanya sampai sekarang nggak tahu. Ya mungkin karena terlalu capek aja gitu. Kaku, lempeng terus gitu ya, jadinya, nggak bisa dilipat. Kaki itu nggak bisa dilipat. Saya pas dibangunin jam sekitar jam 11 sama teman. Disuruh makan, saya makan ini jadi ngesot gitu. Karena emang kaki nggak benar-benar bisa bergerak banget gitu. Saya udah kalau ini udah putus asa lah. Besok pasti saya pulang ditandu nih. Kebayangnya udah ya, kayak begitu. Udah kebayang gitu. Tapi pas pagi-pagi tiba-tiba ya kakinya bisa bergerak lagi gitu. Masya Allah. Terus ada alat khususnya nggak sih yang buat ngebantu buat ya mohon maaf kondisi kayak Kang Usep gitu? Saya sih natural aja gitu. Paling saya bawa tongkat trekking aja untuk mengukur langkah gitu. Megang tongkatnya? Ya kayak gitu. Kayak gini. Oh gitu ya? Masya Allah. Luar biasa, itu kabayang, alhamdulillah. Respon pendaki yang lain gimana ngelihatnya? Ada yang heranan gitu. Jadi kamu bisa naik gitu? Justru sih pendaki-pendaki yang lain jadi respect gitu ya. Jadi respect ya. Kalau kita ketemu sama yang turun, Mas semangat Mas gitu kan. Yang di belakang jadi motivasi juga gitu. Iya ya. Jadi motivasi bagi pendaki yang lainnya. Tapi kalau bagi saya pribadi ya nggak bermaksud untuk mencari validasi. Ini hanya sekedar saya hobi aja. Gitu. Hobi, mereka ngelihat perjuangannya akhirnya jadi tersentuh, muji, ya wajar itu mah ya. Dan mereka mungkin ya, kalau sayanya sih malu ya. Kalau saya bisa, kalau saya mungkin belum tentu kuat gitu. Ya selain ya harus ada persiapan fisiknya dan lain-lain, insya Allah. Bangga, bismillah bagi pemirsa yang insya Allah ini tokoh luar biasa, inspiratif, yang mau
Bismillah, mudah-mudahan ada jodohnya mah nggak ada yang tahu ya. Iya. Bismillah. Tapi memang berencana untuk menikah mah tetap pengen ya ada ya. Saya sih apa ya? Justru kalau sekarang udah doa saya justru mah begini. Heeh. Gimana? Ya Allah, di kehidupan dunia yang cuma sekali ini, Heeh. jika saya ditakdirkan tidak merasakan menjadi seorang suami Heeh. atau mempunyai keluarga kecil sendiri, Hmm. tapi saya mohon izinkan saya untuk mengembara sejauh mungkin untuk menikmati ciptaanmu yang indah dan bertemu dengan orang-orang hebat. Saya ikhlas. Lah, halah, halah, quwata illa billah. Jadi saya sudah tidak memikirkan itu. Yang penting saya bisa naik gunung aja lah. Masya Allah. Masya Allah. Hidupnya jadi manfaat, hobinya mentadaburi kebesaran Allah, ya. Ya. Dan jodoh tuh pemirsa ya, ini kau kasih tahu ya, jodoh itu pasti ketemu. Cuman dua pilihannya, paling cepat ketemu di dunia, Ya. paling lambat ketemunya di surga. Pertanyaannya satu, ayo kita mati teh ke surga apa enggak? Nah, itu lebih penting. Supaya jangan sampai di luar sana yang akhwat terutama ya. Demi dia mau sama aku nggak apa-apa dilepas kerudung, nggak apa-apa deh dipegang, dipacarin. Jangankan dia naksir, satu dunia naksir, Allah benci juga kita nu cilaka. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Pemirsa, kau pengen tutup dengan pesan dari Kang Usep ke kamera untuk semua teman yang berjuang di sana, yang mungkin punya kondisi yang sama, atau mungkin kondisinya sebetulnya normal, tapi malah malas-malesan, mager, kaum rebahan. Kasih pesan Kang Usep, sikat Mang. Untuk teman-teman ya, kita ini sebagai manusia tidak mungkin ada yang sempurna. Mm-mm. Jadi apapun kondisi kita, apapun perjalanan hidup kita ya kita nikmati. Tapi kita juga sebagai manusia ya menyadari kalau misalnya galau atau karena sesuatu hal yang mungkin terjadi pada hidup kita, ya udah gak apa-apa gitu. Karena memang kondisi itu tidak bisa kita hindari. Pasti ada. Galau ya gak dalam apa-apa, hidup. galau yang penting kita Iya. bagaimana cara menyikapi galau. Masya Allah. Hatur nuhun, Masya Allah. Jazakumullahu khairan bagi semua yang nonton, juga buat Kang Usep, makasih banyak. Terima kasih, Ko, ilmu atas kesempatannya. dan juga nasihatnya, alhamdulillah inspiratif banget. Pemirsa, itulah obrolan inspiratif kita dengan Kang Usep. Kita doakan beliau, kita juga minta doa dari beliau. Bismillah, mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan kembali di surganya. Dan yang paling penting, pengen cari hikmah selanjutnya, kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.